sekali, saya Indri Sukarti kembali menyapa Anda kali ini dalam Special Dialogue CSR Talk with Latofi. Dan kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai CSR dan juga pengelolaannya dalam dinamika pembangunan di Indonesia saat ini. Dan sudah bersama saya Bapak Latofi, beliau adalah Chairman of the Latofi School of CSR. Dan juga bersama kami ada dua narasumber yang sudah hadir di sini. Beliau adalah Bapak Danang Gerindra Wardana, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan Bapak Tato Birasa, beliau adalah Direktur Utama PT Antam Persero Tbk. Selamat datang Pak, terima kasih telah hadir di dialog kali ini. Ya Pak Latofi, mungkin kalau kita melihat atau masyarakat sudah mengenal secara general begitu ya, apa itu CSR sebagai corporate social responsibility, di mana ini adalah pendekatan mutakhir begitu dalam berbisnis. Lalu agar tidak misinterpretasi begitu ya Pak ya, pemahaman yang salah begitu kan, kita perlu mengenal lebih dalam sebenarnya CSR sendiri. Mungkin Bapak akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini. Silakan Pak Latofi. Ya, CSR menurut saya adalah sebuah pendekatan bisnis yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sambil minum teh dulu. Ya. Karena ini perbincangan santai saja, Indri. Ya, namanya juga tadi kita temanya adalah CSR TikTok begitu ya. CSR dia. Kita Silakan Bapak. selalu untuk minum teh kita. Ya, CSR seperti teh juga saya kira. Kalau kita racik dengan bagus, dia akan melahirkan rasa yang juga enak. Begitu juga buat perusahaan, kalau dia bisa memasukkan CSR ke dalam bisnisnya, tentu perusahaan itu akan berkembang pesat. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi ini sudah teruji di berbagai perusahaan. Tentu saja Antam menjadi salah satu dari contoh bagaimana CSR itu dijadikan sebagai obat untuk mempertahankan perusahaan, membesarkan perusahaan. Nanti kita tanyakan ke beliau. Nah, ada Pak Danang juga, kita bicara mengenai pengawasan dari pelayanan publik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana nanti Ombudsman melakukan semacam bridging terhadap kepentingan publik dari perusahaan maupun pemerintah. Saya kira seperti itu. Baik, mungkin Pak Danang, kita ingin mengetahui seperti apa sih kalau kita lihat sekarang ini Indonesia kan negara yang bertumbuh begitu ya Pak Latofi, dan kalau kita lihat ketimpangan mungkin masalah yang krusial saat ini ada yang kita juga tidak bisa memungkiri begitu ya, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi masalah serius. Lalu kalau kita lihat mungkin Pak Latofi, kita ingin tahu juga begitu ya Pak, bagaimana Ombudsman ini menggunakan kewenangannya untuk menurut undang-undang sebagai pengawas pelayanan publik dan mengatasi ini Pak kesenjangan begitu. Iya, terima kasih. Kalau dari konteks sudut pandang Ombudsman, dan kami ditugaskan oleh amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, di mana BUMN, BUMD itu menjadi salah satu stakeholder pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Karena itu Ombudsman wajib orang untuk membantu pengawasan yang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN atau BUMD dalam seluruh sektornya, bukan hanya sektor yang terkait dengan mainstream atau tugas utamanya BUMN BUMD, tetapi juga tugas tambahannya termasuk CSR. Nah, kita lihat CSR ini kan masih menjadi satu kendala tersendiri. Banyak masyarakat tidak tahu, meskipun Antam mungkin sudah melakukan begitu banyak program-program CSR, banyak BUMD, BUMN yang lain juga melakukan program-program CSR, tapi banyak tidak tahu bentuknya apa, seperti apa. Dan kita lihat bagi BUMN atau BUMD sendiri, CSR bisa jadi menjadi sesuatu yang menyulitkan Pak Latofi, yang harusnya corporate social responsibility tapi bisa menjadi capek, sibuk, repotin ya. Tapi kan harus dirubah paradigma itu, karena kita lihat banyak BUMD ya terutama itu tidak melakukan upaya-upaya CSR itu, meskipun ada kewajiban secara konstitusi, kewajiban undang-undang untuk mereka untuk melakukan hal itu. Nah, Ombudsman dalam rangka itu mengawasi, karena kita lihat
pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan atau mempersempit kesenjangan kemiskinan. Mekanismenya seperti apa di dalam pengawasan? Nah, sampai sekarang yang kita bisa lakukan karena menjadi bagian dari role kita adalah kita bisa meminta rekan-rekan BUMN atau BUMD untuk menyajikan laporan tahunan atau laporan progres terkait dengan kegiatan PKPL atau CSR mereka. Dari laporan itu kita bisa membantu mereka mengukur sejauh mana itu inline dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan atau kualitas lingkungan hidup. Program CSR harus sejalan dengan program pemerintah. Itu kalau Taufik. Jadi kita jangan melihat CSR hanya sebagai sebuah kegiatan sunatan massal, sebuah perbaikan goal, tetapi harus dalam konteks makro dia membantu sejalan dengan misi pemerintah atau pemerintah daerah. Cara kami mengawasi adalah meminta dulu laporannya, karena banyak yang tidak dipublikasikan oleh baik BUMN atau BUMD. Nah, kami punya kewenangan untuk meminta. Tapi bagaimana bentuk kewenangan melaksanakan kewenangan itu? Nah, itulah tugas ombudsman, karena tidak serta-merta bisa kami minta, Pak, ayo sekarang hari ini berkata tidak bisa juga. Mungkin tidak perlu dengan dari ada masalah dengan pelaporan kaitan dengan PKPL atau CSR yang dilakukan. Sepanjang ini sejauh kami juga dengan perusahaan sudah kami kan sudah 6 tahun Pak. CSR itu ada atau tidak ada undang-undangnya itu kami sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam itu wajib Pak. Kayak batu bara itu namanya bahan Tuhan bagi rata kan. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Barang itu tidak dibuat. Kami punya kewajiban untuk bagaimana mengelola barang tersebut supaya memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya. Ya tentunya bagi perusahaan, negara dan masyarakat, terutama daerah masyarakat di mana kami beroperasi. Nah, sejauh ini sih saya tidak melihat adanya hambatan dalam kita memberikan CSR. Namun memang perlu perubahan paradigma dan itu sudah kita lakukan sejak 2-3 tahun yang lalu Pak, yang tadinya dari model sinterklas menjadi model seperti kalau kita ngasih kail gitu Pak. Itu memberikan manfaatnya buat masyarakat dalam jangka panjang, saya kira itu. Baik Bapak-Bapak, ini semakin menarik perbincangan kita. Mungkin kita akan melanjutkan di segmen berikutnya bagaimana pengelolaannya dan juga pengaplikasian CSR sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu ya ke depannya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan CSR Talk with Latofi. Ya mungkin tadi Pak Latofi ingin bernimpalis. Mungkin sebelumnya ada banyak perbincangan mengatakan tadi Komisi Ombudsman juga melakukan pelayanan juga mengontrol begitu ya apa itu pengelolaan dari manajemen CSR begitu ya. Mungkin kalau kita lihat apa sih Pak? Saya ingin bertanya dengan Pak Danang bahwa yang diharapkan dari perusahaan sendiri untuk mengatasi kesenjangan ini kan juga hal yang memicu mungkin kisruh vertikal horizontal di antara masyarakat begitu, ini seperti apa? Ya, itu concern utamanya justru itu Pak Latofi juga. Kesenjangan sosial, ketimpangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya itu kan banyak terjadi di daerah-daerah yang ada perusahaan-perusahaan besar, yang ada BUMN di sana. Jadi kita harus melihat itu sebagai satu fakta bahwa bahwa masyarakat miskin yang ada di sekitar perusahaan yang kaya itu yang harus dibantu. Jadi bukan konteksnya dalam rangka sinterklas, tetapi dalam misi sebagai tanggung jawab korporat perusahaan. Gitu. Pak Danang, ini mengawasi bagaimana ombudsman masuk ke komunitas perusahaan itu. Sementara saat ini mereka juga belum mengetahui perusahaan, belum mengetahui apa tugas ombudsman, apalagi masyarakat. Jadi kendala seperti ini bagaimana ini kendala sosialisasi sebenarnya. Karena undang-undang sudah dilahirkan sejak tahun 2008 dan menjadi kewajiban ombudsman untuk membantu mengawasi itu. Ini kendala sosialisasi saja. Tapi dalam kesempatan ini ada kesempatan kami untuk mensosialisasikan hal itu. Meskipun kami belum melakukannya secara masif terhadap penyelenggaraan PKPL dan CSR. Tapi dalam waktu dekat dengan kerjasama stakeholder yang lain, termasuk Latofi, termasuk juga asosiasi BUMN yang ada, itu menjadi mitra kita. Ombudsman bukan lembaga yang sifatnya koersif, tapi lembaga yang sifatnya structure of influence. Sifatnya itu menginfluence, memberikan pengaruh. Nah, apakah
Antam akan mengundang masuk ombudsman ke dalam kepentingan perusahaan. Jadi sebelumnya saya pikir dulu Pak, saya juga kaget Pak itu. Ombudsman hubungannya dengan saya baru nggak tadi saat kita diskusi tadi. Pertanyaan saya gini ke Pak Danang, kalau CSR kan tadi sudah awal saya katakan know-how itu sudah embedded di kita sebagai perusahaan pengelola sumber daya alam. Yang kedua, kadang-kadang di dalam pelaksanaan CSR itu kan kalimat cukup itu cukup buat siapa? Gitu, Pak. Nah, ini kita mungkinkah selain melakukan pengawasan terhadap kami, juga membantu kami juga quote unquote barangkali mengeducate ya Pak ya. Ya kami beri CSR bahwa sebetulnya ini sudah banyak nih perusahaan memberikan CSR karena itu sangat membantu kami kalau itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan dari komisi yang ombudsman. Jawab itu Pak. Jadi konteksnya begini Pak, ombudsman itu dilahirkan oleh negara sebagai sebuah lembaga negara yang independen, tidak berpihak pada Pemda, tidak berpihak pada pemerintah, tidak berpihak pada masyarakat ataupun BUMN. Artinya kita juga tahu bahwa praktek-praktek yang tidak sehat dalam rangka menjalankan CSR itu juga terjadi palak memalak. Bahasa kasar aja, palak memalak masalah lebih. Baik Pemda memalak Bapak, kan masyarakat melalui apapun stakeholder di situ memalak Bapak. Padahal Bapak merasa loh kami sudah alokasikan ini dana sekian banyak untuk CSR. Nah, siapa yang bisa menengahi itu? Karena itu bukan ranah perdata, bukan ranah pidana. Ombudsman bisa menengahi itu dalam rangka mengedepankan pendidikannya. Banyak juga terjadi rekan-rekan dari perusahaan atau BUMN atau perusahaan multinasional yang mengalah, dan karena mengalah atas permintaan-permintaan itu menjadi satu penyakit berikutnya Pak. Ya dulu dikasih kok, sekarang nggak dikasih. Apa bupati lama dikasih, sekarang saya enggak. Ini yang menjadi fungsi kita, menengahi itu bisa. Ya, kemana perusahaan atau masyarakat harus menghubungi ombudsman? Secara menghubungi ombudsman itu paling mudah, ada di web, ada di sistem web kita, ada sistem yang masyarakat bisa dengan mudah. Di daerah-daerah apakah sudah ada? Ombudsman punya perwakilan di 32 provinsi dan sudah beroperasi semua. Hanya belum kabupaten kota, ini memang masih provinsi dan masih kecil skalanya Pak di kantor perwakilan kita. Tapi kita dengan mudah bisa membantu karena sifatnya ini bukan yang sidental tapi sistematis, jadi mudah untuk dilakukan satu upaya perbaikan. Tadi Pak Tato bilang bahwa buat Anda melakukan CSR sudah bagian yang tidak terpisahkan dari operasi bisnis. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Anda di dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar tambangnya? Jadi kalau kita lihat daerah operasi tambang maupun pengolahan mineral prosesing itu kan tidak pernah, jarang sekali yang ada di dekat kota. Kebetulan lokasi kami itu sebagian besar itu di pelosok-pelosok gitu. Ada yang di Halmahera, ada yang di Sanggau di Kalimantan Barat, kemudian ada yang di Pemala di Sulawesi Tenggara, ada di remote area. Nah, pengalaman kami Pak, kadang-kadang itu waktu kita awal masuk kita mempersepsikan diri kita itu kita lebih lebih lah itu. Saya bilang salah. Kalau kalian mempersepsikan diri kalian lebih, itu frekuensinya akan nyambung. Jadi langkah pertama yang kami lakukan itu di CSR, walaupun itu belum memberikan hasil, masih di tahap eksplorasi. Itu kami sudah mengeluarkan dana untuk CSR, tentunya dalam batas-batas kapasitas sebesar juga anggaran eksplorasi tersebut Pak. Nah, tujuan utamanya apa? Yang pertama itu adalah pendidikan dan kesehatan. Bagaimana supaya kalau mereka katakan teman-teman di kemudian sama frekuensinya, kan kita harapkan setelah mereka mengenyam pendidikan itu frekuensinya sama, itu bicaranya juga enak. Ini yang terjadi dan itu kemudian akan menjadi benteng-benteng daripada korporasi itu sendiri. Jadi daripada gangguan-gangguan itu kami alami betul. Ya, tapi satu hal Pak, ini kritik kami juga kepada rekan-rekan BUMN dan BUMD juga mereka juga harus transparan dalam artinya berapa banyak sih kegiatan itu sudah diselenggarakan, apakah itu sejajar dengan kepentingan masyarakat sekitar atau jangan-jangan hanya menyelenggarakan sunatan massal. Jadi harus kita tagih juga transparansi BUMN atau BUMD dalam rangka akuntabilitasnya, dan itu yang tidak pernah atau susah kita dapatkan karena tidak dipublikasikan oleh teman-teman itu. Bagaimana Anda melaporkan? Kan kita punya laporan sustainability
report Pak. Itu setiap tahunnya kan kita terbitkan itu bersama dengan annual report kita. Nah, jadi dari sana itu juga prinsip transparansi, accountability itu sudah ada di sana. Prinsip good corporate governance itu sudah ada di sana. Kalau publikasi di media-media lokal misalkan agar masyarakat di sekitar itu mengetahui juga dilakukan kan? Itu juga dilakukan, namun juga satu catatan ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Karena gini Pak, sebenarnya filosofi ini saya pribadi, kalau ngasih orang itu jangan ketahuan lah gitu. Tapi ternyata nggak bisa Pak, di dalam bisnis model itu nggak bisa. Baik Bapak, kita harus jeda lagi nih. Ini menarik, kita akan membahas bagaimana akuntabilitas dari penyelenggaraan CSR. Transparansi seperti itu kita lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Kami akan kembali setelah jeda. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan dalam CSR Talk with Latovi. Ya Bapak-Bapak, tadi menarik bahwa memang akuntabilitas mungkin penyelenggaraan dari CSR ini perlu dikontrol begitu. Ini Komisi Ombudsman sendiri ini bagaimana Pak untuk penyelenggaraannya sendiri begitu? Tentang mekanisme kontrolnya tentu kita harus kerjasama, karena ini hal yang baru juga ya. Tidak ada satu mekanisme lembaga peradilan atau lembaga pengawas yang memang bertugas mengawasi cara atau pelaksanaan CSR. Jadi kita harus duduk bersama dan kita coba mengamanatkan misi pembangunan nasional dan angka pengentasan kemiskinan melalui CSR itu dalam bentuk bagaimana. Tetap harus ada lembaga pelaksana, tetap ada lembaga yang sifatnya memberikan regulasi di berbagai kementerian, dan ada lembaga yang melakukan pengawasan. Itu baru bisa berjalan efektif. Nah, bentuknya bagaimana nanti kita tidak nanti dengan kita bersama kita coba merekapitulasi bentuk-bentuk aksi yang bisa kita lakukan. Atau kita tanya Pak Dato, seperti apa yang diinginkan oleh Antam untuk pengawasan agar semua enak, dari perusahaan enak ke Ombudsman juga merasa oh ini harus dihargai, dan begitu juga masyarakat akan mendapatkan publikasi atau kejelasan dari apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, gimana? Kalau terkait dengan Perda, ini yang baru kami akan lakukan Pak, tapi sudah kami bicarakan. Kebetulan tadi pagi saya bicara mengenai masalah itu dengan salah satu pemerintah daerah kabupaten di mana kami beroperasi. Jadi menariknya, biasanya itu kan kami itu pelaksanaan CSR itu mereka itu nggak mau kita yang melaksanakan. Kalau ini justru terbalik. Tolong Antam bikin rencana CSR Antam, terus kemudian diskusikan dengan kami. Kemudian nanti itulah bagian pengurang daripada APBD mereka. Ini pusat sudah sangat maju sekali pembangunan mereka. Ya, pembangunan mereka, dan di APBD kan berarti misalnya bantuan untuk satu desa gitu kan, kita bikin bikin saluran irigasi atau kemudian kita tanam pohon gitu kan. Itu menjadi kan sudah dieliminasi karena dananya sudah alokasi dananya sudah ke sana kan Pak. Jadi tidak ada double counting lagi, tidak ada double tujuan lagi ke sana. Menurut saya ini sangat bagus, dan itu sebetulnya sasaran kami dari dulu Pak. Dan ini sudah kita lakukan, kemudian baru tadi pagi Pak, bicara dengan salah satu. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan atau apa yang dikerjakan oleh Antam, bahwa Antam bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menghitung apa yang dilakukan oleh Antam sebagai bagian dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini menarik. Dan saya kira Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik ini bisa mengapresiasi kedua-duanya. Mereka berada dalam koridor yang sama bila melakukan pembangunan berkelanjutan. Suatu yang sangat menarik dari praktek CSR Indonesia, saya kira. Ya, kalau kita lihat sendiri ini bagaimana mungkin Bapak-Bapak di sini kedepannya akan seperti apa mungkin pola-pola dari pengembangan CSR yang mungkin pemerintah dan stakeholders bisa bekerja sama dan sinergitasnya begitu ya Pak Latovi yang diinginkan, atau seperti apa mungkin kita bisa bekerja sama? Oke, Silakan pelaku. kami perusahaan pengelola sumber daya alam, itu kan sumber daya alam itu kan rata-rata dia ada masanya, non renewable. Keberadaan kami di sana haruslah memberikan makna yang sedalam-dalamnya, makna untuk yang jangka panjang. Kalau misalnya satu saat kami tidak di sana karena sudah habis resource-nya, itu pemikiran kami tidak cabut Pak, tapi mungkin ada bisnis-bisnis lain yang bisa kami develop setelah itu. Nah, inilah yang kita bangun sekarang Pak. Ada tujuan lain, pemberdayaan ekonomi sudah pasti, setelah pendidikan kesehatan itu pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau
banyak bangun infrastruktur, ya bangun bandara itu walaupun milik Pemda itu juga kontribusi kami mungkin lebih daripada 50-60% Pak itu untuk Ya, membangun tapi bandara. sebaliknya, apakah Anda merasakan manfaat dari dukungan komunitas ini? Oh iya Pak, Seperti apa misalnya? misalnya pengurusan izin Pak, nah itu sama Bupati lah, saya hello aja Pak Bupati tolong beres-beres gitu Pak. Enak kan Pak? Enggak kita harus apa namanya itu depi-depi atau apa kan kita sudah sadar. Nah, itu yang terjadi di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara, di mana kami beroperasi, alhamdulillah itu kami banyak dibantu oleh pemerintah daerah setempat Pak. Ya, ini artinya apa yang dilakukan oleh perusahaan memberikan dukungan balik dari masyarakat terhadap mereka, dan bisnis mereka tentu akan menjadi berkembang, produktivitas dari perusahaan akan meningkat, dukungan dari pemerintah daerah pun juga sangat kuat. Jadi CSR memberikan keuntungan yang tidak ternilai, juga ternilai kalau kita menghitungnya dengan angka rupiah misalkan. Jadi kalau katakanlah ketika masyarakat melakukan demo untuk menutup tambangnya, berapa kerugiannya? Nah, kerugian itulah yang dihitung sebagai bagian yang kalau tidak terjadi, sehingga nilai kerugian itu adalah nilai dari CSR itu sendiri. Saya kira luar biasa apa yang dilakukan oleh Antam. Ya, Nah, mungkin itu punya ini. Pak Dan mau menanggapi mungkin. Ya, ini satu best practice. Tapi kan tidak semua best practice itu bisa diaplikasikan atau diduplikasi oleh BUMN yang lain atau BUMN yang lain. Karena sangat tergantung pada political will-nya di Pemda atau aktor-aktor Pemda atau aktor masyarakat di situ kan. Ya. Jadi harus ada komunikasi yang terus-menerus Pak Latofi. Nah, mungkin ada hambatan Pak terkait itu begitu political will begitu di daerah sendiri. Justru yang menjadi masalah saat ini keberadaan BUMN dan BUMD ini menjadi sapi perah, bukan hanya oleh aktor-aktor atau oknum di situ, tetapi karena melihat kemanfaatan atau melihat kewajiban mereka untuk melakukan CSR. Ini harus digeser paradigma itu, Pak. Tanya Pak Tato ini, bagaimana menghindari menjadi korban dari praktek sapi perah itu? Itu dulu Pak. Ya. Yang sekarang terus terang Pak. Ini kita ada learning proses Pak. Proses terus kemudian saya masih ingat betul tahun 2006-2007 itu pada saat booming raw material. Nah pada saat itu dengan gampangnya teman-teman kita dari Cina sana datang ke sini, terus kemudian bilang sama quote unquote pejabat setempat itu saya bisa bangun pabrik 1 tahun 2 tahun gitu Pak. Nah, terus kita dalam posisi yang sulit, Antam ini janji-janji aja ini, omdo aja itu Pak. Tapi kenyataannya hari ini siapa sebetulnya yang bekerja dengan ikhlas, membangun pabrik, merealisasikan pabriknya, investasinya tidak kecil Pak. Itu siapa? Itu aja, saya tidak komentar lebih jauh lagi. Itu bagian daripada proses edukasi, dan satu hal kuncinya itu adalah komunikasi. Ya kita tidak boleh capek. Jadi Pak Tato yakin dengan menjalankan CSR dengan baik akan menumbuhkan produktivitas yang meningkat bagi perusahaan. Sebetulnya CSR itu ibaratnya itu sunatullah Pak. Ya memang harus begitu lah. Harus begitu gitu sebagai satu perusahaan, apalagi perusahaan pengelola sumber daya alam. Ada satu yang diapresiasi bahwa bagaimana program CSR yang Antam itu bisa menjadi satu bagian dari rencana pembangunan yang sejajar dengan kepemimpinan Pemda di situ. Apalagi dicatat menjadi salah satu bagian dari APBD, itu menarik. Dan itu yang harus diduplikasikan Pak Presiden supaya di daerah lain bisa tumbuh. Baik Pak, mungkin Pak Latofi ingin mengambil kesimpulan begitu dari perbincangan kita hari ini seperti apa mungkin Pak? Ya, saya ingin mengatakan bahwa CSR itu perlu seperti kita minum teh di sore hari, kita harus tetap melaksanakannya, dan kita harus konsisten untuk menjaga ritmenya. Jangan mundur, terus maju. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Dana, Pak Tato, dan juga Pak Latofi atas perbincangan kali ini. Demikian pemirsa perbincangan kali ini. Nantikan topik perbincangan di episode mendatang, masih di Special Dialogue dengan CSR Talk with Latofi. Saya Indri Sukardi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.